Qadarullah tiba-tiba ada motor, nggak tahu dia lagi mabuk atau apa, nabrak. Nauzubillah min dzalik, kalau terjadi di orang tuaku, aku akan selesaikan sampai tuntas gitu. Karena anarkis gitu loh, maksudnya nggak perlu seperti itulah gitu. Terus motifnya tuh apa sih gitu loh? Maksudnya lu normal nggak sih, sehat nggak sih gitu loh? Yang jualan rezeki halal aja dizolimi. Udah deh, mendingan gue sekalian aja jualan yang nggak halal gitu kan. Bisa aku jamin 1000% aku hadir di TVRI karena aku punya kualitas, bukan karena orang dalam. Learning by doing, pada akhirnya yang aku tadinya nggak bisa tapi dipaksa untuk bisa. Itu yang bener-bener nggak tahu dipaksa untuk tahu, dan sekarang akhirnya aku tahu gitu. 13 tahun ya dari di Jambi nih, jualan kue dari rumah ke rumah. Tolong dari diingat 13 tahunnya ya. 13 tahunnya ya, bukan Snova senjanya ya. Ini aku nggak pernah cerita dimanapun, sumpah. Hari Senin kan dia kerja kan. Betul. Aku yang masuk. Iya Allah. Ini nggak kayak di Ini sinetron real gitu kan? story, sumpah demi Allah, ini aku nggak bohong. Soalnya nyokap mamaku masih ada, masih sehat. 2010 Februari aku hijrah ke Jambi dari nol lagi, dak gitu, langsung pecah. Wah, nggak ada job, terus nggak punya temen. Jadi tiap hari nangis terus gitu kan. Ngapain gue di sini gitu kan? Aku pindah ke Jambi 2010. Ya. 2010 sampai sekarang, jadi 16 tahun aku di Jambi. Jadi keputusan pindah ke Jambi itu gara-gara ikut abang. Iya, salah satunya. Salah satunya. Nyesel Sebenarnya nggak sih? Awalnya nyesel. Kita udah mulai kan dari tadi? Sumpah demi apa? Sumpah. Serius. Kak Snova Sunja, terima kasih sudah mampir Ih, di malu. Jahat, aku nggak tahu. sudah mampir di BC berdua bercerita. Finally, thank you. Luar biasa ya, Bang ya. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu loh aku kapan masuknya. Ya Allah. Nggak sih, sumpah. Parah. Ih, sebenarnya mencanangkan untuk bisa ngobrol sama Kak Snova ini udah jauh-jauh banget. Iya banget, beneran. berapa bulan lalu ya? Iya, udah jauh banget lah ya. Ketika memang kita lagi concern untuk bikin sosial media yang hidup, kemudian ngelihat salah satu owner, kemudian juga yang punya nilai jual lebih Apanya nih? baik Jual dari- apa? dari- Jual kue. Ya, betul, jual kue, jual semua yang bisa dijual pasti kakak jual kan, betul kan? Dari kemampuan, kemudian juga public speaking, semua dijual. Pokoknya buka kelas, Yes. kemudian Yang halal. yang halal. Tadi dulu kameranya yang mana sih? Nah, ini Semuanya pokoknya nih. semua, ini untuk kakak, ini untuk master, ini untuk Oke. Dika, boleh. Pokoknya aku harus kelihatan kurus ya. Beban ya editornya ya, baru mulai ya. Kalau gemuk nggak boleh tayang. Sempat di-spill tadi kakak tuh sebenarnya asli Jakarta, Jaksel, anak Jaksel, kemudian Iya. pindah ke Jambi. Ke Jaksel. Bisa dibilang karena terpaksa juga. Awalnya. Padahal di karir di Jakarta kan lagi gini-gini ya. Jadi ceritanya tuh 2009 itu, Nah, aku tuh bener-bener lagi di puncak karir nge-MC di Jakarta. ya. Lagi di puncak karir 2010, bayangin aja aku tuh merit ya, pas hari H kan di Jakarta hari Sabtu. Betul. Itu tuh harusnya aku nge-MC di PRJ. Ya. Sampai diteleponin, nggak bisa, aku besok. Val, lu besok nggak bisa nge-MC. Ya nggak bisa, orang gue besok merit. Lu gimana sih? TL-nya, tim Iya, leadernya, betul. WIO-nya. Beneran nggak bisa, ya nggak bisa mas. Aku besok nikah, mas aku nge-MC gitu. Ya. Emang lagi di puncak-puncak karir, terus ke Jambi, nggak punya temen, nggak punya keluarga, nggak punya siapapun, the one and only, nggak punya sahabat, nggak punya kenalan. Kebayangkan? Terus sempet Jambi ini kotanya mana ya? Ya ini kotanya gitu kan, mau nonton ngantri banget. 2010 Culture kan. shock ya, Iya, masuk ke Jambi dengan bener. semua fasilitas yang ada, apalagi 2010 ya, belum seberkembang. Iya, bener, jauh sekarang banget, ya. jauh banget. Ketika di sana atau di Jakarta hype-nya di 2008, nah di sini 2011, 2012 baru hype lagi gitu ya. Itu not really juga sebenarnya. Enggak. Baru-baru inilah mungkin Iya, ya, bener sih, 6 tahun belakangan kali Karena ya. kan belum ada tol yang full ya, jadi masih nyangkut Iya, di mall mana-mana. juga, hotel-hotel juga kan baru tahun-tahun Betul. beberapa tahun belakangan ini kan. Investasi di Jambi juga masih terlihat
nggak sekenceng beberapa daerah besar gitu Iya, ya. benar. Kak, kalau ngobrolin tentang karir Jakarta, emang basic kakak apa sebelumnya? Kenapa bisa terjun di dunia entertain, kemudian menjadi salah satu host yang bisa diperhitungkan juga di Jakarta? Padahal kan Hitung-hitung. duitnya banyak ya kan? Amin ya kabul ya Allah. Mohon maaf Pak, izin suhu. Saya belajar dari Anda. Nggak bisa. Saya jauh banget. Ketika 2010 kakak udah nge-MC di PRJ, ya saya masih baru lulus sekolah ya. Tua banget dong saya. Jangan nyebut-nyebut umur dong. Kenapa kak, basicnya apa sih dulu? Jadi aku tuh kan tamat SMA 2000. Ya udah jangan sebut Ya udah tahun nggak usah lah, ya, tahun. nggak usah Mohon maaf. tahun. Aku tamat SMA. Ceritanya ada eksiden. Jadi aku 2000 tamat SMA itu kan memang keterbatasan biaya lah ibaratnya Oke. gitu. Nyokap kan single fighter kan. Papa kan wafat dari aku umur 3 tahun. Jadi mama tuh single fighter, aku kembar kan. Jadi Ya, betul. aku tinggal sama kembaranku sama mamaku. Aku punya kakak satu perempuan, tinggalnya di Jawa Barat, di Kerawang, daerah Kerawang namanya. Jadi kita tinggal bertiga. Nah, karena memang mama single fighter dan aku memang niat tamat SMA aku nggak mau kuliah mah, aku mau cari uang, mau bantu gantian. Mama nggak usah kerja, biar kita yang kerja. Tamat SMA, terus kita ngelamar pekerjaan ya karena memang fresh graduate kita belum berpengalaman. Pada saat itu kembaran aku nih ceritanya melamar di salah satu bank swasta untuk customer service Andika. Oke. Keterima. Memang semua tuh kalau kita melihat segi positif pasti ada Iya, nilai betul, positif betul. apapun itu walaupun mungkin buruk buat kita gitu ya. Jadi si kembaran aku nih interview, keterima hari Senin kerja, hari Sabtu nih, Sabtu Minggu, ceritanya kita mau nemenin dia nyari seragam untuk hari Senin kerja. Oke. Tiba-tiba hari Sabtu, aku, kakakku yang pertama sama kembaranku, kita lagi kita lagi nunggu angkot waktu itu Iya. di Jakarta, kita lagi nunggu angkot pas memang jalannya agak nikung. Kodorullah tiba-tiba ada motor, nggak tahu dia lagi mabuk atau apa, nabrak masuk got. Terus pas aku noleh ke kanan, kembaranku jatuh. Jadi ternyata motor itu jadi ini nikung. Kita posisinya ada Iya. di tikungan. Jadi dia tuh ngambil lurus masuk got. Ternyata sebelum dia masuk got, nabrak kembaranku. Telapak kakinya tuh remuk. Oke. Naik gitu, tulangnya tuh remuk naik dan itu nggak bisa dioperasi. Jadi otomatis yang hari Senin ini aku nggak pernah cerita dimanapun sumpah. Hari Senin kan dia kerja kan, Betul. aku yang masuk. Iya Allah. Ini nggak kayak di Ini sinetron real gitu kan? story, sumpah demi Allah ini aku nggak bohong. Soalnya nyokap mamaku masih ada, masih sehat. Jadi aku yang masuk kerja Andika. Dan itu nggak tahu orang kantornya sampai masuk ke 4 bulan. Setelah 4 bulan kerja, itu pun ketahuannya karena ada salah satu manajer di situ ngekos dekat rumahku. Mereka ini kan kembar. Kayaknya kemarin yang interview namanya Snovi deh, bukan Snova. Tapi kenapa yang kerja Snova? Gitu. Itu pun sudah bulan keempat. Nah pada saat itu karena aku jadi customer service, aku pegang telepon di depan bisi Iya, mata betul, gitu betul. kan. Aku mikir nih, ini gaji pas-pasan cuma buat ongkos pulang pergi karena naik angkot 2 kali naik angkot dari Oke. rumah. Gaji pas-pasan banget. Kayaknya aku harus cari pekerjaan yang better. Enggak, pekerjaan memang lain. mau cari yang Yes, lain. bener. Dari paket dari telepon itu tuh, telepon Oke. kantor ya, zolim juga sih sebenarnya. Nelfon teman-teman sebangku, lo kerja di mana? Lo kerja di mana? Gue kerja di sini. Berapa gaji lu sebulan sekian? Gila, gede banget gaji lo. Gaji gue segini. Hah, kecil banget Pak, kata teman-teman Ya, kan. Ya udah lu masukin lamaran aja, ntar gue bantu. Masukin, diterima ya dengan beberapa proses lah. Oke. Masuk di salah satu perusahaan besar, di salah satu mall ternama di Jakarta, masuk sebagai waktu itu sebutannya mungkin SPG ya kalau orang taunya. Oke. Cuman aku waktu itu posisinya MD, merchandiser. Jadi setingkat di atasnya SPG. Tetap aja kerjaannya sama aja sih, majang-majang produk dan lain Betul. sebagainya. Singkat cerita ketemu kakak kelas ini ceritanya suka event-event. Dia Oh, IO anak di IO lah ya, Jakarta, anak IO di Jakarta. Terus dia nawarin karena mungkin dia ngelihat aku aktif dulu di Paskib bareng dia juga. Oke. Dia kakak kelas satu tingkat di atas aku. Dia tahu aku sering beberapa kali acara OSIS, dia sering bawain acara di sekolah. Terus mungkin dia ngeliat aku humble dan lain sebagainya. Dia bilang, "Dek, Fa mau nggak kamu tuh nge-MC?" MC apa Kak? Aku nggak bisa nge-MC. Enggak, di SD dia bilang gitu. Waktu itu ada namanya bubur gitulah. Kayak gini cuman, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Sudah makan belum? Sudah siap sarapan? Yuk kita sarapan bersama, titik-titik.
bubur sehat, lalalala gitu doang. Terus aku pelajarin, boleh deh Kak. Itu setengah jam 75.000. Zaman itu. Tahun itu lah. 75.000, terus aku mikir gila gede banget kalau sebulan berapa gitu kan. Wah endul nih kalau didalami gitu kan, kalau difokusin. Nah tapi kan berselang waktu kan nggak ada event terus menerus gitu kan. Terus juga yang lain banyak. Terus aku dibawa karena mungkin aku nih orangnya tipikal yang pekerja keras banget dari dulu. Aku sangat menghargai waktu. Aku di Jakarta walaupun semacet-macetnya Wajib datang sebelum jamnya. Yes. Terus setelah itu aku tuh orang yang amat sangat mau belajar. Dari dulu. Misalnya nih walaupun aku nggak bisa, aku mau jadi seperti dia, aku harus bisa. Gitu. Ya banyaklah pengalaman-pengalaman itu, lama-lama dari situ naik. Ada waktu itu MC brand, ada Coca-Cola, ada Blue Band dan lain sebagainya. Dari 75.000 naik ke 250, naik ke 400.000 dan terus. Akhirnya mulai dilirik sama IO besar. Waktu itu ya udah mulai MC bareng. Bekerja sama lah dengan Yes, bener. Bareng sama gestar-gestar, ada The Massive, Noah, bla bla bla. Ya Allah. Jadi puncak karir aku tuh 2008, 2009, 2010. 2010 Februari aku hijrah ke Jambi dari nol lagi, gitu langsung pecah. Wah, nggak ada job, terus nggak punya temen. Jadi tiap hari nangis terus gitu kan. Ngapain gue di sini gitu kan. Terus yang paling aku sedih sebenarnya penyesalan di awal tuh Andika, sebenarnya bukan pada kondisinya aku sih sebenarnya. Yang buat penyesalan terbesar tuh aku ninggalin keluarga, ninggalin karir, ninggalin teman-teman, sahabat, kembaranku, mamaku untuk ikut suami ke sini. Pada saat itu sih seperti itu ya pikirannya. Karena memang nggak ada yang dibawa, ditinggalin semua di sana gitu. Dan di sini dari nol banget, bener-bener susah banget. Ya ampun, ternyata gitu. Perjalanannya Rasnova tuh nggak segampang dan juga yang orang lihat sekarang ya. Ketika sekarang, udah punya brand, kemudian juga siapa yang nggak kenal sama ya Snova Senja dengan banyak kemampuan yang juga ya itu bener sih kalau kakak tadi bilang humble tuh memang kakak tuh humble itu sih. Kita sama lah sama Anda dan istri Anda ya. Kita yang junior ini merasa sangat dekat banget sama Kak Snova ya, karena memang kalau dibilang layernya itu jauh banget sebenarnya, tapi beliau juga nggak yang enggak lah, aduh layer apaan? Aku tuh masih belajar Andika. Gitu, nggak bisa dong. Kami dong yang junior belajar sama kakak. Gimana ceritanya? Sebenarnya jujur li, kalau mungkin orang lihat Snova Senja hebat ya, Snova Senja ini itu, padahal mah aku nggak bener-bener ya. Tapi nggak kelihatan sih, kakak tuh tetap haus ilmu sih. Enggak, aku emang fakir ilmu ya. Aku nggak ada. Mungkin kalau aku ketemu coach-coach hebat di Jakarta, aku belajar bisnis, belajar public speaking, aku tuh kayak gila ya, gue mah belum ada. Nggak ada seujung kukunya gitu, nggak ada apa-apanya. Karena mungkin lingkungan yang besar tuh akan menciptakan orang besar juga kan sih? Iya, percaya sih aku ya? itu. Karena banyaknya referensi kita. Ya. Mungkin kalau di Jambi kan terbatas nih, ya, tapi betul. kalau lingkupnya lebih dibesarin lagi, ibu kota misalnya, atau nggak usah di ibu kota ya, Sumbaksel gitu ya, itu kan kita bisa lihat juga. Ternyata ada brand gini, ada gini, inovasinya gini gitu ya. Ya ampun, tapi secara tidak langsung kan menunjukkan bahwasannya kakak tuh memang se-struggle itu, balik ke maksudnya pulang ke Jambi ikut suami yang notabene ya karena turut suami lah ya. Kemudian turut suami maksudnya bukan PNS dong. Benar. Harus ikut suami ya. Karena kan nggak mungkin ditinggalin kan suaminya kan. Bener. Meskipun di sana udah mentereng, suaminya di sini juga nggak mungkin pasti. Udah gitu pindah ke Jambi, akhirnya mencoba hal-hal baru, masuk ya mulai ulang lah, menata hidup baru, dimulai dari nol lagi, masuk ke TVRI, kemudian juga di TVRI itu juga aku berjuang loh. 2010 1 tahun nganggur kan di Jambi, nggak ada income sama sekali. Terus ada audisi TVRI kan, TVRI Jambi audisi. Pada saat itu, iya karena saya pendatang, jadi
sendirian cengok Andika, yang lain tuh pada datangnya pada keluar dari ruangan habis tes kan Iya, ngasih tahu dong, betul. apa soalnya Ini, di dalam ini, apa iya, gitu kan, betul. apa yang dibahas, apa yang ditanya, aku kan bingung, ngapain ya mereka berbisik-bisik, aku sendirian nggak punya teman, ya udah show must go on kan, ya mereka tanya aku jawab, yang aku nggak bisa ya udah, terus nggak expect kalau ternyata juara 2 waktu itu, juara 2 Itu program atau program ya? program, kalau Inta kan Berita. aku program waktu itu news. Memang kan di Jakarta kan aku yang MC juga Betul. ini kan Hiburan. hiburan program. Jadi dari TVRI itulah akhirnya punya 1 temen, 2 temen, 3 temen gitu. Dari situ sebenarnya dari TVRI mencari temen, mencari relasi, banyak belajar juga di TVRI 8 hampir 9 tahun di TVRI. Nggak gampang ya. Iya. Apa sih Kak kalau menurut Kakak dari orang yang notabene berjuang di Jakarta dengan ya kejam-kejamnya di Jakarta itu kan pasti banyak ya, maksudnya kalau di Jambi itu apa yang membuat Jambi masih kurang memberikan wadah untuk orang-orang baru yang memiliki potensi? Kalau Kakak ngelihat sekarang kemudian atau flashback di 2010 atau 2011 ketika Sebenarnya gini ya, Jakarta itu kalau bisa dibilang keras tergantung siapa yang menyuarakan itu. Oke. Ya, jujur kalau aku karena aku dari lahir di Jakarta dan memang sudah terbiasa dengan kerasnya Jakarta, ya enjoy. Maksudnya beda halnya dengan orang Jambi Pindah nggak ke mau sana. berjuang di sana, berkarir di sana dari nol, babak belur mereka. Ibaratnya kayak gini loh Andika, ketika kita terbiasa hidup keras di terpa angin badai, tiba-tiba dikasih laut yang tenang, kita enjoy. Tapi kebalikannya kalau kita biasa di laut tenang, tiba-tiba dikasih ombak dan tsunami, wah kita kalang kabut kayak gitu. Ibaratnya kalau aku di Jakarta terus aku pindah ke kota Jambi pada saat itu, aku mikir, justru aku mikir aku nih ngapain ya, gue nggak guna banget ya, gue di sini nggak bisa menghasilkan, nggak bisa Dengan ngapa-ngapain. pengalaman yang sudah Bener, setahun lo nganggur, bayangin nggak punya temen, nggak punya job, nggak punya duit, nggak punya pekerjaan, ibaratnya gitu kan. Ya nggak kemana-mana ya berdua sama suami, pergi makan, dan itu pulang lagi, aktivitas yang membosankan gitu 1 tahun. Terus kalau Andika tanya, kenapa Jambi itu sulit memberikan wadah baru untuk para talenta-talenta baru? betul. Untuk ke Jakarta atau ke Jambinya nih? Ke Jambinya di Jambi. Jadi kalau banyak orang yang misalnya berkarir di luar Jambi, kemudian balik ke Jambi mulai dari nol lagi tuh kayak ngerasa kok susah banget ya di Jambi itu untuk mendapatkan sesuatu kesempatan untuk muncul aja tuh susah banget. Ada contohnya? Iya, saya dong contohnya. Kok Anda sih? Iya dong. Anda kurang insaf ya? Nggak Maksudnya bisa. gimana nih? Aku nggak ngerti seorang Bapak Andika ya kan? Maksudnya tadi dulu konotasi nggak susahnya di mana? Mohon maaf, izin. Kliennya di mana-mana, jobnya di mana-mana, masih bilang sulit. Coba. Kan sama, perjuangannya sama kan Kak. Andika dari mana sih by the way? Aku jadi pewawancara gantian ya. By the way, kamu dari mana Ya sih? Allah, kan aku kuliah di Jogja kan. Oh. Aku kuliah di Jogja. UI ya? UPN. UPN, Kuliah di oh. Jogja. Memang dari SMA tuh aku kan di Tunggal kan Kak. Udah Iya. gitu kuliah di Jogja. Balik ke Jambi itu kan benar-benar baru nginjakin kota kan baru kan. Iya. Sampai dengan dapat kesempatan untuk trial ke sini gini, nunjukin dengan kemampuan yang dipunya segala macam. Iya. Itu kan kayak agak susah ya kalau menurut Dika ya. Kalau di tempat-tempat Jakarta atau segala macam kan masih banyak kesempatan-kesempatan Iya, yang dibuka betul. kan, bener kan? Kakak ngerasa gitu juga nggak? Awal iya. Iya kan? Jujur li sebenarnya ya Andika, the power of orang dalam itu masih amat sangat berpengaruh ya, bukan hanya di Jambi tapi di Indonesia Raya ya. Waktu TVRI pun aku tidak luput dari bantuan ya teman-temannya keluarga suami gitu kan, maksudnya dapat informasi ada audisi. Betul. Karena kan aku nggak pernah nonton TV ini di rumah, Iya. aku nggak tahu ada audisi TVRI dan lain sebagainya. Jadi ya, ikutan dong, ini Smova ada audisi TVRI. Ya tetap aja informasinya dari orang dalam, walaupun bisa aku jamin 1000% aku hadir di TVRI karena aku punya kualitas, bukan karena orang dalam. Betul. Aku bisa yakinkan itu semua ke semua pemirsa TVRI dimanapun berada, 100% bukan karena orang dalam. Karena emang kapasitas dan kapabilitasnya kakak. Iya, yang aku bawa dari Jakarta dengan pengalaman aku dari Jakarta, aku bawa ke TVRI Jambi, dan ketika aku juara ya Itu hasil kerja keras kakak. aku layak gitu, aku Betul. layak, dan aku bisa membuktikan dengan 9 tahun sebelum aku resign karena aku hamil anak kedua kan, 2019 aku resign,
Ya seperti itu. Nah, kenapa Jambi? Mungkin yang pertama peluang di Jambi masih sedikit, beda dengan kota-kota besar menurut Nova ya. Dan yang kedua mungkin kalau di Jambi, mungkin sekarang beda ya Andika dengan dulu ya. Kalau sekarang mungkin kayaknya lebih open minded, lebih bisa menerima potensi-potensi yang baru yang mungkin jauh lebih baik dari hutan daerah gitu misalnya gitu. Cuma kalau dulu memang tahu nggak sih sampai Nova tuh mau dapetin job di Jambi itu tuh jual diri kasarnya ya. Jadi ada pelang-pelang spanduk-spanduk event Yamaha. Ada nomor teleponnya IO dulu mata air, ada namanya Mas Lana. Aku telepon Mas, aku MC dari Jakarta. Boleh nggak aku nge-MC? Oh iya datang dulu dong, datang bawa CV. Nge-MC di mana? Jakarta, mana pengalamannya ini Mas? Ya memang bener-bener jualan, menjajaki diri supaya aku nih dapet job dulu pecah telur gitu. Minimal terlihat ya Kak. Iya betul. Nah mungkin Andika mungkin orang lihatnya looknya Andika ini udah high. Ini aku nanti kalau mempekerjakan kamu aku gaji berapa ya ke kamu gitu deh mungkin ya. Karena kan kamu tinggi, putih, cute, kan handsome ya kan. mungkin kalau orang mau hire dia ya kan, gue mau bayar lu berapa gitu ya nggak sih? Amin ya Allah. Ya kan? Jujur waktu itu sempat gitu juga soalnya kan di Jakarta, di Jambi nggak segitu gitu. Terus pas terima honor pertama kali ya emang nangis sih. Jauh banget kayak langit sama bumi, mohon maaf. Tapi disyukurin ya. Tapi disyukuri. Kalau nggak ada itu semua, nggak berproses, aku mungkin nggak sampai ada di nggak ada di Snova Senja seperti sekarang. Ya Allah. Gitu. Dan fun fact-nya juga Kak Snova ini buka nih yang ada di sini nih. Ya. Ini by order loh dulu sebelum. Bener gak sih? Bener banget ya Andika. Ini nih ketika kita mau puasa pasti ada yang ngomongin, order dong, gini gitu. Iya bener. Kenapa sih akhirnya bisa? Ini kan dari basicnya adalah entertain. Yes. Kemudian bisa terjun ke dunia cookies dunia ini apa? Andika, ini ya. Sebenarnya cookies ini nyokap tuh mama tuh udah memang bikin. Oma berarti. Mamaku, mama tuh udah bikin dari kita SMP. Dari mama SMP itu di Jakarta tuh udah bikin, cuma memang untuk ke keluarga, tetangga-tetangga yang pada pesen. Nah, dulu kan waktu aku baru setahun di Jambi, kan kembaranku wafat tuh. 2011 kan kembaranku wafat. Mama sendiri dong. Akhirnya aku ajak ke Jambi kan. Pertama kali itu nyokap bikin, karena sama, mungkin buah jatuh tak jauh dari pohon ya. Mamaku tuh pekerja keras banget karena single fighter, pejuang rupiah banget gitu kan. Turunnya ke saya gitu, jadi ke aku tuh turunnya. Begitu nyampe Jambi, mama cuma bilang, mama kan masih dirundung duka kan, karena kembaranku baru wafat kan. Mama bikin usaha apa ya Pak di Jambi supaya mama punya kesibukan. Nah awalnya itu bikin ayam goreng Jakarta namanya, karena mama hobi masak juga. Bikin ayam goreng Jakarta. Itu open BO juga Kak? Enggak, ada ini kita buka ruko di 16, daerah 16. Itu ada ruko, kita sewa satu ruko. Lalu baru 1 tahun dan alhamdulillah rame banget. Singkat cerita yang punya rukonya mau pakai rukonya sendiri. Akhirnya kita pindah ke ruko. Kita senyum aja ya kalau gitu. Senyumnya gak enak banget sih lo. Senyumnya gini. Karena kayaknya kalau di Jambi itu akan sering ditemui seperti itu ya. Oh gitu ya. Mungkin bukan di Jambi aja kali ya. Bukan ya. Terus kita pindah ke ruko yang baru. Ternyata di ruko yang baru bisa dibilang tidak berjalan mulus ya. Tidak berjalan baik. 6 bulan kita over kontrak karena jujur sepi banget. Tapi itu dia ya, Allah tuh kasih ujian ke kita, ternyata mempersiapkan jauh yang jauh lebih baik, aku percaya. Setelah tutup 6 bulan, mama nanya, kita jualan apa ya Pak? Mama kan bisa bikin nastar. Betul. Mama bisa bikin nastar, kita bikin kue kering aja. Itu yang jadi identity. Iya, jadi ikoniknya Snova Senja. Jadi percaya nggak nih Kak, pada saat kita baru-baru bikin nastar, itu karena teman-temanku tuh cuma orang TVRI, kita bikin tester, masukin ke dalam plastik klip kecil-kecil, isinya tuh 8 pieces, beda-beda rasa nih. Cicipin mau puasa nih, ini kue, cicipin satu-satu. Jadi kita bikin tester, masukin ke plastik klip, cicipin ke orang-orang TVRI ini, cobain terus pada pesen sekilo. Dari situ terus kita nganter tester ke seberang, kemana-kemana, nyebar tester. Memang nganterin sendiri-sendiri. Terus berjalan 13 tahun pada saat COVID 2019 2020 COVID masuk, itu kita sebenarnya masih di rumah. Masih jualan di rumah, cuma ya aku udah punya database pelanggan tuh udah lebih dari 2000 pelanggan.
13 tahun ya, dari di Jambi nih, jualan kue dari rumah ke rumah. Tolong dari diingat 13 tahunnya ya. 13 tahunnya ya, bukan Snova senjanya ya. Setelah itu Andika, kan COVID nih. Betul. Kan namanya orang gila nih ya, pekerja keras. Apa yang bisa gue jual gitu kan? Bikin masker, nyari supplier itu antiseptik dan lain sebagainya. Jualan. Terus waktu itu ada di Bank Indonesia ini pemilihan kurasi wirausaha unggulan Bank Indonesia. Iya. Singkat cerita, kurasi lolos, 20 besar lolos, belajarlah di situ. 2020? 2020 kita wisuda Januari pas COVID. Wujbi ya? Ubi. Ubi. Bukan Wujbi. Kalau Wujbi itu galerinya. Oh, galerinya ya, Ubi ya. Wirausaha unggulan Bank Indonesia. Jadi di situ kita belajar 6 bulan sampai di wisuda, terus ditanya sama coachnya, goalsnya apa? Masing-masing Brand. Ubi. Enggak, masing-masing brand tanya goalsnya apa? Goalsnya saya cuma minta cuma nyebut mau punya toko offline. Itu kakak? Iya, itu aku sebut mau punya toko offline karena selama ini kita jualannya online aja, pelanggan datang ke rumah. Dan tetangga udah pada komplain karena kalau pas mau deket takbiran macet, parkir mobil macet pada ke rumahku, pada ngambil kue. Ngambil kue ya, iya. Terus. Akhirnya dapat rezeki, dapat ruko yang Mayang pertama Mayang. itu. Jadi Mayang itu sebenarnya dari 2021 kita mulai benar-benar buka, baru mau masuk 6 tahun, 5-6 tahun. Tapi orang bilang, kok bisa ya Snova baru 5-6 tahun pelanggannya udah. Mohon izin. Tolong dengarkan podcast ini. Mohon izin. 13 tahunnya tadi ya. Jadi 13 tahun itu aku ngumpulin database Masya Andika. Allah. Melalui handphone. Makanya nomorku tuh kalau nauzubillah min dzalik kalau hilang gitu ya, aku nangis darah lah. Karena database semua di situ. Betul. Dan ini aku nge-treatment pelanggan itu setiap bulan tuh aku broadcast. Lu kan broadcast nggak bayar kan? After selling ya? Iya, aku soft sellingnya aku broadcast, aku diskon. Terus waktu pada saat COVID justru malah penjualan aku meningkat bukan menurun. Karena kan orang kan nggak mau nih beli ke toko. Betul. Kan. Orang, bisa kirim nggak bisa, free ongkir, pembelian 100.000 aku free ongkir khusus Mayang, Pelanai dan sekitarnya free ongkir. Di situ aku ada kurir yang aku gaji bulanan. Justru nyokap bingung, kamu nih orang COVID malah kamu jualan loh. Mereka butuh loh, Ma. Betul. Mereka butuh datang ke rumah, mereka nggak mau keluar rumah karena takut. Ini peluang untuk kita. Jadi aku lihat peluangnya apa nih ya. Oh, ternyata peluangnya jualan online gitu. Kakak marketing juga belajar atau memang karena learning by doing sih. Learning by doing. Aku mungkin orang bilang cuman kayak aku tuh yang hoki aja kali ya. Hoki 13 tahun berusaha gimana? Iya sih. Sebenarnya hoki itu lahir ketika udah berproses. Betul. Ya. Banyak orang yang berproses tapi mungkin aku nggak tahu, mungkin satu lagi sih Andika. Ini pasti juga aku percaya karena titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah percaya juga ya. Allah percaya, terus juga aku selalu minta ya Allah kasih rezeki yang berkah dunia akhirat, supaya nggak cuman aku nggak mau zolim. Jadi timku sekarang alhamdulillah ya lumayan. Berapa tuh? Kemarin kita baru meeting kan, totally 100-an karyawan. Itu di luar Mutiara Senja. Itu baru Snova Senja Cookies sama tim produksi semua ya, kurang lebih 100. Iya. Kalau untuk Snova Senja Cookies ini ada 2 outlet ya Kak? Iya, 2. Pertama di Mayang, kedua di Kota Baru, depan Dinkes. Betul. Depan Dinas Kesehatan. Kalau untuk warehouse-nya? Tempat produksinya produksi sentral. Jadi kita pecah-pecah Andika. Untuk bakery, donat dan roti itu ada di Mayang. Oh, di Mayang. Untuk kue tradisional kayak risol, panada, goreng-gorengan itu di rumah. Ada rumah kakak, depannya ada satu rumah kita kontrak. Masya Allah. Lalu yang di Arizona ini full untuk bikin all cookies. Jadi kita ada 3 dapur. Masya Allah. 3 dapur sentral. Jadi kita pecah-pecah. Nggak ada yang kelihatan tapi 100 orang yang kerja. Guys, 13 tahun. Salah satu capaian yang mungkin Kak Snova dan juga Abang syukuri adalah bisa dipercaya untuk memberikan lapangan pekerjaan. Yes, betul banget. Dulu cari kerja di Jambi. Sekarang bikin lapangan kerja. Masya Allah. Nggak tahu ya, Mbak, Allah tuh baik banget ya. Aku kadang-kadang suka apa sih? Kok maksudnya aku takutnya lebih ke ini aku dititipin sebanyak ini. Masya Allah ini gitu kan, aku takut apa nih yang kira-kira nanti diambil dari aku gitu. Takut aja, maksudnya kalau untuk diambil lagi Andika, ini kan semua titipan ya. Kalau untuk diambil lagi aku
nggak takut gitu. Bismillah, aku pernah susah, bahkan jauh lebih susah dari yang orang bayangkan. Kita tuh pernah hidup susah banget sama nyokap, karena nyokap single factor itu kan. Jadi maksudnya aku nggak takut ini semua nanti akan, namanya dunia pasti berputar kan. Cuman aku kadang-kadang suka, ya Allah kalau ini nggak ada, Snowfastnya nggak ada, banyak banget karyawanku yang memang bergantung hidupnya 100% dari usaha ini gitu. Jangan sampai, aku juga kadang suka mikir, aku nih zolim gak ya bikin usaha sama karyawan, aku nih berkah gak ya gitu loh. Aku juga, aku kan, karena kakak udah ngobrolin tentang itu, apa yang kakak mau sampaikan sama mama yang udah menjadi, pasti jadi apa ya, jadi panutan lah ya. Betul. Kalau mama jujur, yang ini ya, mama terima kasih banyak sudah melahirkan seorang Snowfast Senja Dwi Putri. Menjadi seorang perempuan yang kuat, tangguh, dan mungkin pemarah. karena kita dibentuk memang dari orang tua yang keras ya, Nika. Yeah. Terima kasih. Pokoknya doa anak selalu untuk orang tua, mudah-mudahan, kita harus kumpul di surga nanti. Amin ya Allah. Apapun yang terjadi harus kumpul di surga sama. Dan gini Andika, jadi mama kan punya 3 perempuan nih, anaknya tiga-tiganya perempuan. Sekarang tinggal 1, tinggal aku aja. Yang pertama udah wafat 2 tahun lalu. Begitu. Terus kembaran aku 2011. Jadi memang tinggal aku nih. Ya walaupun kita sering berantem, kita sering cekcok, itu biasalah ya. Berargumentasi. Iya, argumentasi itu biasa, namanya anak sama orang tua, pasangan sama istri atau sama suami, itu kan biasa kan. Cuman yang jelas ya namanya anak tidak akan ada tandingannya sayang ke orang tua itu seperti apa. Begitu juga orang tua ya. Orang tua, yakin. Sekesel apapun dia sama anak. Bener. Karena kita udah punya anak ya. Bener. Sekesel apapun orang tua sama anak. Pasti doainnya yang baik-baik ya. Benar, setuju. Nah kalau ngomongin tentang 2 bocil yang ada di rumah, ya dengan abang juga. Sekarang yang paling susah tuh apa kak? Karena kakak udah punya pekerjaan ataupun punya bisnis yang sedemikian rupa sekarang. Kemudian anak-anak juga udah beranjak makin besar, sekolah. Quality time-nya masih terjaga kakak? Alhamdulillah banget, karena kita ini kan pekerja entertain ya Dika. Iya betul. Jamnya fleksibel ya. Iya fleksibel. Terus kayak seperti ini, pagi tadi nyiapin anak-anak dulu, kasih makan. Pokoknya mereka udah mandi, udah makan, ada guru lesnya, udah datang, teacher izin tinggal ya, ada kegiatan, aman. Nah nanti setelah dari sini, biasanya jemput kita quality time kemana lagi nih, gitu. Ya alhamdulillah untuk waktu mereka, dan Andika percaya dari pernikahan awal sampai dengan hari ini, saya tidak pernah menggunakan jasa ART ataupun babysitter. Di rumah? Di rumah full aku semua. Insya Allah. Walaupun nggak masak ya, masak kita selalu makan di luar, paling sesekali. Anak-anak juga gitu, ya makan ya paling seadanya. Kalau lagi ceplok telur, ada ceplok telur, mau ada nasi goreng, aku bikin nasi goreng gitu. Bener-bener nggak pernah dihandle sama ART dan babysitter. Nggak pernah selama sekian tahun menikah. Aku handle sendiri. Masya Allah, nggak ada yang nyangka ya ternyata perjalanan Kak Snova ini. Mungkin kalau kita nggak ngobrol secara langsung seperti ini, ataupun kalau ngobrolnya nggak direkam, kita juga nggak tahu sih bagaimana perjalanan hidup seorang Snova Senja yang notabene struggle-nya, kemudian ke Jambi itu benar-benar mulai dari 0, 13 tahun menjaga customer, membuka peluang untuk diri sendiri dan keluarga, kemudian juga menjaga customer sampai dengan hari ini. Kita lagi ada di bisa baca lah ya, dari tadi kita ada di Mutiara Senja. Ini salah satu tempat yang juga menjadikan Kak Snova bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk teman-teman yang ada di Jambi. Kemudian juga menjadi salah satu destinasi juga untuk kita semua yang doyan makan, nyemil atau apapun. Ini buka dari mulai pagi, jadi ada sarapannya guys. Silahkan. Kemudian sampai dengan malam juga ya Kak? Iya, sampai jam 10, weekend jam 11 malam. Akhirnya bisa buka Mutiara Senja. udah ini ya, udah merasa hatamkah di dunia perkuean, kemudian ini menjadi dunia perkuean hatam tuh nggak akan ada hatamnya. Oh iya, nggak akan ada hatamnya ya, karena ada selalu inovasi ya. Iya, selalu inovasi. Dan jujur Andika, nastar klasik ya, salah satu cookiesnya Snova Senja yang best seller banget, ikonnya lah pokoknya. Ikonnya Snova Senja cookies adalah nastar kan. Betul.
resep mama yang dulu sama nasar aku yang sekarang, ini nih kita selalu memperbaharui. Oh, Karena kalau dulu kan nyokap kan mama kan nimbang tuh pakai gelas belimbing. gelas belimbing. Gula, Oh. tahu kan? Ada Searching, udah lahir searching. belum? Tahu. Mana ada zaman kayak zaman sekarang harus ditimbang-timbang sendok takar, mana Diginiin ada. Gelas belimbing tek-tek. Ya kalau akhirnya kan pada akhirnya kan rasanya nggak akurat Iya, kan. betul. Ya kan. Betul. Jadi ya akhirnya Snova izin, "Ma, ini ya ikut kelas bakingnya di mana? Di Bandung, di Jakarta, di sini." Masya Jadi kita tetap terus memperbaharui rasa, resep, tampilan, Menjaga kualitas juga ya? betul. Cuma memang semua itu harus 1000% ACC mama. Jadi kalau ada resep baru, tapi mama tidak ACC, jadi kita nggak akan jual, gitu. Kalau ditanya- Quality control lidahnya tuh tetap dinyokap gitu. Kalau ditanya siapa pemilik resepnya, ya udahlah ya. Mama. Sama saja bukan. Nah, brandnya aja ya. Iya benar. Gitu. Terus kenapa akhirnya Mutiara Senja muncul dan juga ini? Jadi Mutiara Senja itu muncul sebenarnya ceritanya panjang nih Dika. Jadi intinya Mutiara Senja ini kita join merger sama pihak JBC. Oke. Ya, Jambi Business Center. Awalnya Snova itu diminta untuk produsen rotinya, bakerynya. Terus sempat dikasih peluang kita jalan-jalan ke Batam. Ada salah satu di sana bakery yang seperti ini konsepnya. Dia ada coffee tiamnya, lalu ada sarapan paginya sampai malam. Akhirnya tercetuslah ide, yuk gimana kalau Snova ikut andil di buka bisnis. Mikir, ini peluang belajar gitu kan, peluang belajar. Aku kalau di bakery mungkin tadi Andika bilang udah hatam, tapi di dunia resto perkofian ini F&B. F&B ini perdana. Ya kan sebenarnya ini F&B juga Iya, ya. betul. Cuma beda banget ternyata gitu kan. Beda banget. Tapi aku dapat banyak ilmu banget dia. Learning by doing juga Yes, kan. learning by doing. Pada akhirnya yang aku tadinya nggak bisa, tapi dipaksa untuk bisa. Gitu. Yang benar-benar nggak tahu dipaksa untuk tahu, dan sekarang akhirnya aku tahu gitu. Ternyata seperti ini. Jadi banyak dapat ilmu, banyak dapat relasi baru pastinya, banyak dapat pengalaman baru, banyak dapat ya peluang yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Mungkin kalau orang bilang Snova Senja Cookies ini udah di zona nyaman sebenarnya gitu Iya, ya. betul. Aku bisa aja buka cabang ketiga, keempat, kelima dan lain sebagainya. Iya, betul. Cuma ini Tantangan baru lah ya. dia setiap harinya Snova ada di sini gitu. Tetap memantau, memastikan. Ya betul, sampai handle komplain semuanya. Ya pasti namanya kita baru buka nggak mungkin mulus seperti Syahrini kan, pasti akan ada. Syahrini juga waktu awal boleh dilihat ya. Gak Atau dia nge-like nanti di like Syahrini. bagus. Jadi Ya seperti itu, Allah. akhirnya tercetuslah Mutiara Senja. Gitu. Masya Allah. Pokoknya nanti selama Ramadan silahkan untuk bisa buka puasa Iya. di sini. Bayar reservasi ya Bapak, mohon izin. Mohon izin ya. Silakan Iya. menghubungi nomor yang tertera. Pokoknya cari aja lah di Instagram Iya. juga ada. Boleh lah di Termasuk Instagram yang aja. punya kontak Kak Snova juga bisa hubungi Boleh, Kak Snova. boleh, Atau hubungi boleh. saya juga boleh. Boleh. 10% manajemen fee. Langsung gitu ya Allah. Kak Snova, Yes. tadi kalau udah ngobrolin panjang lebar terkait dengan Kak Snova sampai dengan akhirnya Mutiara Senja, kita masuk di segmen kedua. Ini ada kita berkomentar atau mengomentari beberapa berita yang ada di nasional dan Jambi. Deg-degan saya nih. Belum lah ya. Kita Apa mengomentari berita pertama, yakni adalah Apa mana nih? ya? Aduh, aku nanti kelihatan banget nih kudet. Kurang update berita. Berita pertama, ini ada berita terkait dengan kemarin kan si yang sempat viral itu bapak-bapak yang jualan es gabus itu loh. Oh iya. Ya sih, kalau menurut Iya. Kakak bagaimana melihat? Ternyata kan untung aku tahu lah beritanya, astagfirullah. Ih, jahat dia nyebak sumpah. Untung aku ngikutin lah berita itu, Itu pasti astagfirullahaladzim. viral sih. Tapi kan aku memang jarang Update ya? Aku jarang karena memang Fokus. bisa dibilang pegang handphone tuh pas di jam-jam tertentu, Andika. iya. Kalau udah di sini ya memang bener-bener murni kerja gitu loh. Oke. Bener-bener ngawasin tim, ke dapur, ke Memastikan belakang. semua berjalan ya? Betul. Jadi kemarin itu kan kalau yang berita Bapak penjual es gabus itu gabus. ternyata kan itu bener-bener memang bener kan? Bener kan? Bener es gabus ya? Bener es gabus. Terus Yang pernah kita makan. zaman kita terus difitnah itu dari gabus. Ya, Aku spons sih, gitu. iya, aku sih Sedih nggak? sedih banget ya itu kalau terjadi nauzubillah min dzalik, kalau terjadi di orang tua aku
aku akan selesaikan sampai tuntas gitu. Karena Sampai dimanapun. iya, karena anarkis gitu loh. Maksudnya nggak perlu seperti itulah gitu. Terus malu sendiri kan dia akhirnya kan. Yang turun kan aparat ya jadinya ya. Betul. Jadi gini sih kalau menurutku, makanya banyak orang bilang adab tuh di atas segala-galanya ya. Ketika kita mau menghakimi seseorang, ya mikir beribuan kali deh gitu. Kalau dan Allah tuh baik banget dan ternyata lu salah, lu udah menghakimi, lu udah anarkis, lu salah gitu. Ibaratnya nggak dicincang sama masyarakat seluruh Indonesia aja lu udah bagus gitu loh. Ya kan? Nggak dibunuh aja udah bagus tuh orang. Kasarnya gitu kan Andika. Ini yang maaf ngomong yang dikerasin nih bapak-bapak yang nggak bisa ngelawan, terus dia jualan rezeki halal. Makanya nggak salah ya kalau ya sorry to say kekerasan, rampok di Indonesia, di Jakarta makin banyak ya. Yang jualan rezeki halal aja dizolimi. Udah deh mendingan gue sekalian aja jualan yang gak halal gitu kan. Pada akhirnya kan Mikirnya mungkin seperti ya itu anak-anak ya. muda jadi akhirnya ya Allah kasihan banget tuh Iya, bapak jualan halal aja kayak begitu susahnya gitu. Miris banget ya. Iya miris banget. Apalagi aku sebagai pedagang ya. Sumpah aku pas ngeliat beritanya gila sih, parah. Ini kalau orang tua ini nauzubillah menjadi kalau terjadi di orang tua aku nggak akan permintaan maaf oke dimaafkan tapi tidak akan melupakan lah. Kejadian itu. Karena ya Nika lihat kan videonya kan, parah banget loh itu, sumpah. Parah pakai banget difitnah. Ih, nauzubillah min dzalik lah ya. Diviralkan. Bener-bener yang di tangan kita itu namanya kan smartphone ya. Iya. Tapi kita juga harus smart ya. Kita juga harus smart. Jangan asal juga sih untuk menyebarluaskan informasi yang kevalitannya juga kita belum tahu. Emang sorry ya. Emang sih itu tuh yang melakukan si aparat ini tuh dia nggak makan dulu ya, nggak nyoba dulu ya sebelumnya ya. Itu real atau Pak, enggak? kalau gitu? nonton coba komentar Pak. Nonton nggak sih kalian? Nggak, dia sampai melakukan Iya, itu. bener kan? Si aparat itu tuh dia nyobain nggak sih si es gabus bapak itu gitu loh? Kan enggak kan? Cuman Tiba-tiba. by ini aja sih, potek-potek udah kita dilihat, dicek ya. Itu tuh nggak tahu lah ya aku. Kita Sumpah agak ini aku, iya. bener. mengerus emosional kita Apalagi ya. aku pedagang gitu kan, ini bener-bener ini ya jangan sampai ya mudah-mudahan Dijauhkan. nggak akan ada lagi hal-hal yang kayak gitu kebodohan yang kayak gitu tuh nggak akan ada terjadi lagi. Malu banget tahu, malunya tuh ke anak cucu nanti. Betul. Iya nggak sih? Kita tujuh sama-sama turunan. berdoa untuk kita dihindari dari Yes, fitnah amin, dunia amin, ya Kak. amin, Fitnah amin. dunia, akhirat dan juga fitnah dajjal ya. Kalau Dan- kita mau terhindar dari fitnah dajjal, kita meninggalnya harus di Makkah Madinah, What? Pak. Ayolah Kak. Itu yang yang aku bahas Amin, kemarin. ya Allah. Amin ya Allah ya kabul. Ya Allah. Selanjutnya kita pindah ke berita kedua. Ini juga viral, sangat lumayan viral di Jambi sebenarnya karena kan kemarin ada beberapa bukan ada terpidana kasus asusila yaitu pemasangan kamera di toilet wanita Oh, iya. yang anak koas itu. Iya, Kan, betul. awalnya kan dikasuskan, kemudian dia berhenti katanya, tapi sekarang lanjut koas di kota lain. Kalau menurut kakak tentang melihat pidana dan juga kasus-kasus seperti ini, apalagi berkaitan dengan perempuan tuh gimana? Aku tuh nggak habis pikir ya, maksudnya tujuannya tuh apa sih gitu loh. Kan dia Ke personalnya ya? iya ke personal si pelaku kan. Apa sih tujuannya gitu loh. Jujur yang ini sebenarnya kan bukan kali pertama ya. Berita ini kan sebenarnya Iya, bukan kali betul, pertama di betul, Jambi ya. betul. Di daerah-daerah lain pun banyak. Banyak. Dulu ada di butik, salah satu butik Iya, ternama di betul, Jakarta juga yang dia betul. pasang kamera tersembunyi betul. dan lain sebagainya. Aku bingung deh, motifnya tuh apa sih gitu loh. Maksudnya lu normal nggak sih, sehat nggak sih gitu loh. Nggak, maksudnya sehat nggak sih orang yang melakukan ini si pelaku tuh sehat nggak gitu dalam tanda kutip ya. Betul, betul. Mentalnya, jiwa raganya kayak harus dibawa ke RSJ deh. Betul. Apalagi pendidikan yang diambil kan juga kedokteran kan? Bener, makanya dia bisa kan perkuliahan kedokteran kan artinya menurut pandanganku ya Dika, sorry mungkin Ini kalau aku personal salah, ya. personal ya. Bisa dibilang mungkin kan IQ-nya pasti di atas rata-rata Betul. kita pada umumnya ya, tapi melakukan itu gitu. Apa sih gitu kok? Mungkin ada dua jiwa, Mungkin after dari ini seharusnya dicek lagi sih kejiwaannya. iya mungkin penerimaan mahasiswa khususnya
nauzubillah min dzalik ya. Kalau dia sempat jadi dokter gimana? Semua pasiennya dikemin sama dia dong. Iya betul. Ini juga Iya nggak jadi sih? catatan Takut. penting untuk dunia pendidikan ya. Iya, Karena sekarang tamparan sih kalau menurutku. Betul. Jadi bukan cuma just pinter, ada sesuatu. Iya betul. Apa tuh? Begini dong caranya. Mau meja. Tapi kayaknya juga harus dites deh kejiwaannya, mentalnya. Jangan nggak hanya gara-gara itu ya. Mungkin standarnya bukan hanya tentang berapa biaya masuknya yang lebih ditingkatkan, tapi Benar. juga berkaitan dengan yang lain-lainnya, tes kejiwaan. Mungkin lebih baik daripada SKCK. Iya. Benar. Ya kan? Tapi itu nggak yang terparah sih Andika. Yang mana? terparah tuh yang apa namanya? Yang kasus dia Yang Polda. Yang mana? bukan, yang ada satu lagi yang apa namanya? Dokter juga Iya. yang melakukan Oh, iya. yang disuntik bius pasiennya. Betul, Itu parah itu banget sempat. sumpah. Dan itu bukan sekali dua kali, ternyata dia melakukan di ruang operasi yang tidak dipakai. Ditemukan banyak Iya, alat-alat benar, benar. kontrasepsi dalam kantong plastik hitam. Oh my god. Ini kayaknya dia Nggak habis pikir ya. terlalu pinter IQ-nya, atau dia menimba ilmu hitam pada akhirnya dia jadi mengerti lah ya. Aku bener-bener Iya, gak habis pikir sumpah. Kita Ini nggak habis fikri tentang orang-orang seperti Fikri? Fikri. Fikri? Habis nggak kamu Fikri? Nih, kita sudah berkomentar tentang beberapa berita yang juga viral di Indonesia dan juga Jambi. Selanjutnya ini ada jawab cepat. Jadi kakak pilih antara salah satu. Jawab cepat. Bisa nggak ya aku? Bisa. Pertama, MC atau pengusaha? Dua-duanya. Dua-duanya itu nggak? Enggak sih. Jawaban yang benar adalah dua-duanya benar. Tapi yang Dua-duanya. selanjutnya adalah pengusaha untuk lapangan pekerjaan, MC untuk pribadi kan. Gitu duitnya lebih gampang kan? Iya benar. Karena kalau MC kan langsung Sebenarnya masuk gini rekening sih kan? Andika, aku punya prinsip gitu Apa ya. Kenapa harus memilih jika harus kalau bisa Dua-duanya bisa. berjalan bersama-sama, dua-duanya bisa dijalankan bersama-sama. Kenapa harus ada pilihan kan? Iya. MC cuma sesekali, ibaratnya weekend. By order lah ya. Iya kan, sekarang kan MC kan paling aku wedding, Wedding ya, Kak? ya kan wedding, terus ada corporate yang formal-formal gathering dan lain sebagainya. Enggak juga ngoyoh kan sekarang kan? Iya betul. Sekarang kan by Karena aku order aja kan? hari per harinya di sini gitu. Waktu aku udah habis di sini sama tim ya, ngurusin sana, ngurusin sini, belum lagi ngurusin keluarga gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Selanjutnya. berjalan bersama itu bukan pilihan. Dua-duanya itu udah mendarah daging. Tapi Selanjutnya, apa tuh? aku tuh juga nggak tahu aku kok bisa jadi pengusaha ya. Ya karena emang basicnya kan, karena Aku tuh learning by doing itu tadi. Aku learning by doing. benar. Nggak, ketika memiliki kesempatan kan biasanya banyak orang yang ngomong, oh kita tahu lah, dalam artian kalau kita dikasih kesempatan kita bisa maksimalkan, biasanya akan lebih candu kan. Betul. Tapi ketika kita ngerasa kita punya mental yang juga kurang bagus ataupun mental yang bukan mental baja mungkin ya, entah itu kan semua orang atau anak-anak muda sekarang kan tergantung dengan didikannya orang tuanya kan. Begitu juga kita mungkin ngerasa punya mental yang kuat, sekali hancur tuh pokoknya kalau bisa usaha lagi. Tapi Gimana? bener loh, Bener, usaha kan? tuh candu banget. Candu. Candu nih aku udah tas sakit nih, cep. Tapi besok datang lagi. Kayak Apa sih kalau kata anak zaman sekarang, ada cobaan dicobain iya, gitu. betul. Pokoknya sekarang tuh ada kemarin ini dari yang punya Simonik yang punya dendeng Batoko, Oh, heeh. Grand Pusako tuh bilang, pokoknya kecil mau hancur sekalian, besar sekalian, deh gitu doang lah. Itu udah tantangannya dia besar banget untuk kita semua. Setuju. Selanjutnya Mutiara Senja atau Senova Senja? Snova Senja. Snova Senja, gak apa-apa. Ya, orang punya brandnya punya dia juga. Iya. Aman lah ya. Nggak ada yang Bener, parah juga. aman dong, aman. MC event atau MC wedding? Wedding. Wedding, karena lebih cepat. Enggak. Kan lebih cepat event. Wedding tuh copy paste. Jadi nggak perlu mikir. Nggak mikir ya. Kalau gathering tiap company Siapa nih, aku siapa harus tiap company observasi dulu. betul. Terus temanya beda-beda. Kalau wedding tuh copy paste tiap minggu, itu ke itu, bahasanya itu ke itu gitu. Masya Allah. Selanjutnya mitos atau fakta ya. Ya, takut. Mitos atau fakta, buka kafe di Jambi karena FOMO.
Mitos. Karena risetnya udah sampai Batam. Aku sampai ke Batam dan Sekarang lagi sering bolak-balik Jakarta kan? ya kalau ke Jakarta emang pulang kampung. Udah gitu kan sering diskusi dengan chef-chef. Iya, bener. Kalau aku FOMO, aku nggak buka Indonesian food, aku bukanya coffee shop. Betul nggak? Karena kan sekarang, terus aku segmennya ini bukan anak muda, bukan Gen Z. Segmennya bapak-bapak sama family friendly. Jadi bukan FOMO. Tuh, mitos. Sudah punya segmentasi pasar sendiri ya. Iya, kayak tending toko lah. Kemudian mitos atau fakta, makanan di Mutiara Senja di bawah 50K. Fakta. Fakta. Nih, mitos atau fakta, Snova Senja Cookies ini akan buka store di luar kota Jambi atau provinsi Jambi. Mohon doanya. Mohon doanya. Fakta. Fakta aja dulu ya. Boleh di-spill nggak sih? Boleh di-spill. Sebenarnya aku jujur mau buka di Jakarta ya, Dika. Masya Allah. Langsung ya? Karena di sana keluarga banyak. Iya, betul. Keluarga aku semua di sana. Sepupu-sepupu, adik-adik semua di sana. Jadi kayaknya nggak akan, insya Allah ya, maksudnya akan banyak yang handle gitu loh. Tapi kalau menurut kakak ataupun pertimbangannya sampai dengan sudah pencanangan segala macamnya, menjaga kualitas aman nggak kak di sana? Menjaga kualitas. Iya, kualitas dari ini kan pasti kan Oma di sini ya. Enggak, pasti kita akan develop dulu tim jagoannya kita nih. Kan Di kita sini punya ya? nih kepala-kepalanya. Kita pasti akan hire di sana dulu. Gitu. Terus juga kan itu nggak gampang ya. Pasti modalnya besar, sewanya berkali-kali lipat dari Jambi kan. Di sana sebulan, di sini setahun kan. Di Kemang ya? Radio dalam sih. Aku di radio dalam. Masya Allah. Dekat, ya lumayan. Ya. Masih daerah-daerah inilah. Radio dalam tuh. Besar. Ya Gua sekitar. searching sendiri lah ya. Iya, pokoknya dekat Pondok Indah 5 menit lah. Pokoknya siapapun orang Jambi. Amin ya Allah yang ada di sana, amin, kemudian yang amin, juga amin. nonton ini ataupun lagi main ke sana, kangen sama jajanan atau kue-kue dari Snova Senja Cookiesnya, boleh pesan di sana nanti. Kapan kak canangannya buka di sana? Segera ya. Doain ya. Cuman Amin, ini nih aku sebenarnya jujur li habis lebaran aku targetnya 1 cabang lagi dulu di Jambi. Di Jambi. Di mana? Order ikan boleh nggak ini? Wah, nggak boleh. Nggak, rencananya masih daerah sekitaran Sipin. Oke. Kemarin juga aku ada naksir daerah dekat Mendalo. Ya sekitaran itu. Sipin, Mendalo, 4 berarti. Salah satu dulu ya Pak. salah Satu-satu. Abis lebaran insya Allah. Masya Allah. Sama di Kota Baru itu kita lagi insya Allah mudah-mudahan lagi Sebelahnya. merenov. Ya lagi pengembangan di sebelahnya. Habisin Dia nih aku rasa dia nih dukun ya. Habisin aja. Bisa ini loh, dia bisa baca pikiran loh. Ngeri Andika nih. Enggak dong. Kak Snova, terima kasih atas waktunya. Udahan ya? Udah. Sebentar banget sih. Ya Allah, mau lama, sering-sering ya. Nggak bisa 2 jam lagi gitu. Terima kasih sudah mampir ke BC. Terima kasih sudah kasih tempat juga yang cozy dan juga nyaman ini. Mungkin dari teman-teman ngelihat kita benar-benar setup ini adalah di Mutiara Senja. Jadi siapapun yang datang pada hari ini segitu ramenya. Tapi kalian jangan takut karena space di sini banyak banget. Iya. Jadi untuk teman-teman ataupun ini bapak-bapak punya anak, kalau hari Minggu atau weekend yang ngerasa aku bosen nih di rumah, pengen nyobain atau makan di luar, boleh di sini karena ada playgroundnya juga, areanya terbuka juga, area parkirnya juga luas untuk teman-teman semua. Iya. Thank you ya. Marketing banget aku ya. Iya, thank you banget Andika. Terima kasih. Mungkin DC itu bercerita. Iya betul, berdua bercerita. Berdua bercerita. Betul. Ada yang mau disampaikan nggak untuk orang-orang terkasih sekali lagi sebelum kita closing? Yang mana nih on-nya kamera? Oke. Orang-orang terkasih. Abang gitu. Oh, yang jelas orang-orang terkasih itu selalu didoakan yang baik-baik. Amin, ya. Karena kalau menurut Snova itu mengasihi bukan seberapa banyak kita memberi, tapi seberapa banyak kita mengingat dan kita sebut nama-namanya dalam doa. Karena kalau memberi itu, materi itu kan nggak ada habisnya ya. Kita misalnya hari ini aku bisa ngasih iPhone 16, besok iPhone 17 ada, besoknya iPhone 18 ada, itu nggak akan sudah-sudah. Ya? Betul. Terus kita ngasih anak-anak nih, kita beliin gadget, besok tab. Besoknya minta iPad, besoknya apa lagi, itu nggak akan ada ujungnya gitu. Jadi kalau menurutku untuk orang-orang yang sahabat, teman-teman, keluarga, anak-anak, orang tua, suami, pasangan yang
apa ya, yang selalu aku sampaikan tuh bukan seberapa banyak kita memberi, tapi seberapa banyak nama mereka kita sebut dalam doa, itu sih. Gitu, seperti itu. Terima kasih Kak Sunova. Terima Sampai kasih ketemu lagi banyak di episode Andika. Thank you selanjutnya. BC. Aku tunggu episode selanjutnya ya. Part 2 ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.